Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala karena dengannya kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan dan kita limpahkan bagi baginda Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa zaman kegelapan hingga zaman cahaya yang terang menerang sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepadanya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, maghfirah dan bulan ampunan. Dalam kesempatan ini, Ana akan membahas kultum tentang nilai-nilai dan tradisi Ramadan di masa Daulah Islamiyah dari Khulafaur Rasyidin hingga Daulah Kesultanan Aceh. Poin pertama yakni Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khalifah pertama setelah Rasulullah SAW, Ramadan dijalankan dengan penuh kesederhanaan dan ketakwaan. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghidupkan tradisi salat tarawih berjamaah di masjid dengan dipimpin oleh satu imam. Selain itu, ada semangat bersedekah yang luar biasa seperti dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang membebaskan semua Roma untuk kaum muslimin. Yang kedua, Daulah Umayyah. Pada masa Daulah Umayyah, tradisi Ramadan semakin berkembang. Khalifah Abdul Malik bin Marwan memperluas Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi agar umat muslim lebih nyaman dalam beribadah. Tradisi iftar jama'i yang sering dilakukan di masjid-masjid besar terutama Damaskus, ibu kota Daulah Umayyah. Yang ketiga, Daulah Abbasiyah. Pada era Daulah Abbasiyah, ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat. Di bulan Ramadan, banyak halaqah ilmu diadakan di masjid-masjid besar seperti Masjid Al-Mansur Baghdad. Khalifah Harun al-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun mendorong penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan di Baitul Hikmah yang juga sering mengadakan majelis tafsir dan hadis di masa bulan Ramadan. Lalu yang keempat, ada Daulah Ayyubiyah. Di era Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Ramadan menjadi momen penting untuk memperkuat jihad dan ketaatan kepada Allah. Sang Sultan membiasakan prajuritnya berpuasa sambil terlatih dalam perang. Tradisi penghapusan bagi fakir miskin dilakukan setiap Ramadan dan banyak masjid serta madrasah memberikan makanan gratis bagi kaum duafa. Yang kelima, Daulah Mamluk. Pada masa Mamluk, Ramadan diwarnai dengan kegiatan pawai obor atau mas'al yang dimulai dari istana sultan hingga ke masjid-masjid kota. Tradisi ini bentuk syiar Islam dan penyambutan Ramadan yang meriah. Selain itu, budaya membangunkan sahur dan beduk atau tarhim mulai populer di kota-kota Islam. Yang keenam, Daulah Utsmaniyah. Kesultanan Utsmaniyah menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk memperkuat ittihad umat. Masjid-masjid dihiasi dengan kaligrafi dan lentera-lentera indah, terutama di Masjid Sultan Ahmed atau Masjid Biru. Sang Sultan juga memberikan hidangan buka gratis atau iftar untuk rakyat di sana, rakyat istana Topkapi dan masjid-masjid besar. Nah, yang terakhir, Kesultanan Aceh. Pada bulan Ramadan di tanah Serambi Mekah yang menjunjung tinggi syariat Islam, Sultan Iskandar Muda memperkuat tradisi zakat dan wakaf serta membangun masjid-masjid megah seperti Masjid Baitur Rahman. Di malam hari, kaum muslim Aceh rutin membaca Al-Quran dan mengadakan megang, yaitu tradisi menyembelih hewan untuk persiapan menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita dapat mengambil pelajaran bahwa bulan Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, namun juga bulan ilmu, bulan jihad, bulan kepedulian, dan bulan ibadah yang maksimal. Semoga kita dapat meneladani para penguasa muslim yang memuliakan bulan suci ini. Juga semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum yang Anda sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku qouli hadzal astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.